Serat Babat Langenharjo. Panguslami karsanyo Sang Aji. Karya pasenengan ning Narmada. Dadya ing mangke wektune ana sawiji dukuh klarean wasta nireki. Yaiku pinggir Narmada. Desa tanpa tiagung nanging keh pasenengannya. Kali cilik mili kinarya sesuci sagung para wanita. Cuplikan dari Serat Babat Langenharjo yang artinya, sudah lama kehendak sang raja membuat tempat bercengkrama di sungai. Maka sekaranglah saatnya ada suatu tempat, Klarean namanya. Itulah di tepi sungai, tidak begitu besar, tetapi banyak tempat indah, sungai kecil yang mengalir untuk bersuci bagi para wanita. Serat Babat Langenharjo menceritakan tentang sejarah pendirian Langenharjo dan menceritakan tentang kemegahan pesanggrahan Langenharjo serta mengisahkan tentang Sinuwun Pakubuwono IX dan keluarga yang sangat menyukai pesiar naik perahu di Sungai Bengawan Solo. Kisah ini dituangkan dalam 23 pupuh yang terbagi atas 690 bait dan penulisannya menggunakan tembang Dandang Kula, Kinanti, Asmarandono, Micil, Gambuh, Sinom, Pocong, Tangkur, Kirisa, Duduwuluh, Balatak, dan Juru Demung. Dilatar belakangi kehidupan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Prabu Wijaya yang sangat prihatin dan diwarnai berbagai kisah menyedihkan, membuat beliau sejak remaja sering melakukan tapa brata dengan kungkung di sungai, menyusuri sungai Purba Bengawan Solo. Beliau juga sering tirakat dengan cara ngeli atau menghanyutkan diri di Bengawan Solo. Meski demikian, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Prabu Wijaya tidak melupakan sholat 5 waktu di masjid-masjid yang ditemuinya. Pada suatu saat, ketika beliau sedang mengembara dan beristirahat di bawah pohon di daerah Pedukuhan Klarean, karena lelahnya beliau tertidur di bawah pohon. Dalam tidurnya, beliau mendapatkan wangsit bahwa tempat tersebut bagus untuk dijadikan tempat istirahat atau pesanggrahan. Tetapi
anehnya. Beliau ketika bangun tidak ingat akan mimpinya tersebut. Setelah beberapa tahun, barulah beliau teringat akan maksudnya. Singkat cerita, lalu dibangunlah pesanggrahan di Pedukuhan Klarean, dan kelak pesanggrahan tersebut dinamakan Pesanggrahan Langenharjo, dan daerah Klarean dirubah menjadi Pedukuhan Langenharjo. Pesanggrahan Langenharjo didirikan oleh Sinuwun Pakubuwono IX pada tahun 1870, hari Rabu Kliwon, tanggal 16 Rabiul Akhir, wuku-wuku sancaya, dengan sengkalan sirna ilang murtining rat. Ini dengan pengawasan pembangunan oleh Kolonel KPH Purtonegoro. Pesanggrahan didirikan di tempat beliau dulu bermimpi di dekat sebuah sumber air panas yang konon berasal dari Gunung Lawu. Pesanggrahan Langenharjo dibangun dengan arsitek Jawa lengkap dengan pendopo yang luas, dalem ageng, gandok kiwa, dan gandok tengen. Di halaman tertata rapi pohon pisang dari berbagai jenis. Di samping itu, dibuat taman bunga yang diambilkan dari tanaman bunga kesukaan permaisuri. Di halaman juga ditanam berbagai tanaman buah, antara lain sirsak, manggis, duwet, mangga, serta jambu air. Sementara itu, di sekitar sawah menghijau, menambah sejuk dan nyaman pesanggrahan Langenharjo. Pesanggrahan tersebut dibangun untuk istirahat setelah Sunan dan Permaisuri berpesiar menyisir sungai dengan menggunakan perahu. Dijelaskan dalam Serat Babat Langenharjo bahwa Sinuwun Pakubuwono IX dan Permaisuri serta kerabat sering mengunjungi pesanggrahan naik kereta kuda, diiringi para pasukan berkuda terdiri dari para pangeran, pejabat keraton, dan para punggawa. Sesampai di pesanggrahan, Sinuwun Pakubuwono IX beserta rombongan menyisir sungai dengan menaiki perahu. Selama berpesiar menjaring ikan, kemudian hasil tangkapan dimasak juru masak dan dimakan bersama-sama di pesanggrahan Langenharjo. Digambarkan, dahulu di sekitar Langenharjo, di sungai banyak sekali jenis ikan besar dan kecil yang membuat para penduduk senang berburu ikan. Apalagi diterangi sinar bencong dari bangunan megah pesanggrahan Langenharjo pada malam hari. Inilah secuil kisah tentang berdirinya pesanggrahan Langenharjo.